Selamat datang kembali di channel Mercedes-Benz W202 Club Indonesia. Teman-teman semua, hari ini kita akan meliput sesuatu kembali yang unik. Di belakang saya ada 202 Fashion. Apa 202 Fashion? Dan hal unik lainnya adalah member yang memiliki W202 Fashion ini hobi sekali melakukan touring. Tapi pada saat touring, mobilnya selalu tampil kinclong. Bagaimana rahasianya? Yuk sama-sama kita saksikan pada video ini. Teman-teman, kita panggil bintang acara hari ini ya. Bah, masuk bah. Apa? Siap. Apa kabar, Bah? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Iya, siap. Perkenalkan diri dulu dong Oleh. untuk teman-teman YouTube Siap. 202, Bah. Siap. Nama lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dedi Suryadi, biasa dipanggil Abah Dedi. Orang Sunda ya berarti, Bah ya? Betul, Makanya orang Abah Sunda, ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Nomor member? Nomor member 0471. 471 ya? Iya, 471. Siap. 01 ya, berarti region Jakarta. Ya. Betul. Iya. Bah, ini ceritanya dulu dapat fashion ini, boleh dong spill sedikit sama teman-teman? Dulu itu waktu kerja pernah ada mobil operasional kantor gitu ya. Tahun 95 lah kalau nggak lebih. Iya. Nah itu ada di kantor khusus kalau gua ketemu pejabat, ketemu banker gitu kan. Iya. Dipinjemin tuh sama kantor C200. Mercedes 202 iya, juga 202. itu ya? 200 itu manual gitu kan. Jadi gua setiap ada acara tertentu pakai itu gitu. Iya. Akhirnya tapi itu punya mimpi, kantor ya? Punya kantor, punya mimpi nih gitu kan. Punya mimpi, waduh kapan-kapan gua harus punya mobil begini nih, dibilang gitu. Punya 202. 202. Dapat informasinya dari koran. Oh, dari pos kota. Jadi masih zaman pos iya, kota. Pos kota, betul nyarinya. pos kota, iya. Berarti setiap Sabtu iya, ya? jadi gua nggak mau ke showroom. Jadi gua maunya cari langsung pemakai pemilik gitu ya? Iya, pemilik. Jadi pada saat itu gue cari di pos kota. Setiap hari tuh gue cari pos kota. 2 bulan gue cari pos kota. Nah, akhirnya frustasi kan. Nah, kebetulan anak gue tuh yang laki kan masih di SD kalau nggak salah tuh ya. Di SD kalau gitu kan. Dia bilang, "Wah, itu aja yang di koran itu warna ungu. Coba ditanyain lagi masih ada nggak?" Gue lihat lagi pos kota. Ini ungu iya. Ya. Gue lihat lagi kan di pos kota itu kan. Ini masih ada nih. Iya. Gue samperin sama gue gitu kan. Nah, terus pas datang itu mobil kan karena rumahnya tinggi, lebih tinggi dari jalan kan. Mobil gue pas datang langsung lihat kolongnya. Mobil yang ungu itu, loh, datangnya kebetulan sore. Datangnya kebetulan sore. Kolongnya kenapa tuh? Kolongnya bersih banget. Bersih banget. Kayak dicat sama apa tuh? Langsung Abah kepincut. Iya, langsung. Wah, ini ungunya beda. Gue pikir ungunya ungu terong. Wah, ini kok mobil kayak gelap gitu kan. Kalau sore itu kayak gelap gitu. Iya. Jadi dapat dari mobil itu Abah terpincut, Abah langsung tawar atau tawar. gimana? Jadi saya tanya dulu kan. Emang di iklan itu 175 gitu kan. Gue bilang kalau 175 berarti kan barang istimewa nih gitu kan. Tanya sama si yang di rumah itu. Iya. Mau dijual berapa? Dia bilang 175, dia bilang itu. Waduh. Kalau 150 dijual nggak ya? Kemarin pedagang 165 nggak dikasih. Tapi sebentar saya telepon dulu sama bapak, dia bilang gitu kan. Nah terus akhirnya dia telepon sama yang punya, dia bilang, cuman gua dengarnya gitu, mobilnya juga mulus pak, udah kasih aja. Gitu. Jadi pemiliknya ini mungkin karena dia sayang sama mobilnya, walaupun ditawar lebih rendah daripada showroom, ya kan, dia tetap kasih karena ini yang nawar kayaknya bakal ngelanjutin merawatnya. Siap gitu. Pak. Gitu. Menarik juga ceritanya ya. Ini C berapa? C200? C200. Fashion. Yang gua tahu kan Esprit gitu ya. Terus apalagi itu elegan, klasik. Betul. Kalau fashion ini apa keunikannya? Fashion itu dari warna udah pasti beda ya. Terus bedanya ungu dia. Semua fashion tuh warnanya ungu. Oke, itu kalau dari segi eksteriornya. Nah, apalagi bedanya? Ya interior, ya. iya. Oke, interiornya jadi interiornya itu marun. Kalau
Fashion marun. Marun, iya. Rata-rata marun. Marun, iya. Cuma punyanya Abah ini bedanya beda, apa? Beats. Oh, jadi ini Beats ini dia, iya. Bawaannya. Iya, Fashion bawaannya itu. dari sana udah Beats. Satu khusus. Oh. Gitu. Yang berikutnya, kalau dari segi emblem ada ya? Emblem Fashion. Ada ya? Fashion, ada Fashion, ada. Oh, cuma ini Abah udah rubah. Udah rubah. Iya, karena gua nggak seneng dengan bentuk fashionnya. Iya, gitu. iya. Bah, jadi Abah belinya 2005, sorry. 2005. Iya. Nah, dari 2005 tadi kan cerita katanya join klub baru 16 akhir, iya. Oh, jadi selama hampir 10 tahun 10 lebih tahun. Ya? Punya 202 ini, tapi belum join 202? Belum. Oh. Jadi ceritanya begini. Kita punya mobil ini kan jarang pakai. Iya. Kadang sempet, kadang enggak hari Minggu itu kan. Akhirnya saya kepikiran pengen cari klub mobil ini gitu. Nah, suatu saat saya pernah ketemu sama MBCI 124 W124. Ketemu di mana tuh? Ketemu di ini di Tangerang. Dia mau ada Jamnas Lampung. Jamnas Lampung gua lagi isi bensin. Mereka juga lagi di SPBU itu. Ada salah satu membernya itu ngeliatin mobil 202 ini gitu kan. Dia bilang, "Om, gabung aja sama klubnya nih 202 nih, keren nih mobilnya," dia bilang gitu. Langka dia bilang gitu kan. Ini passion ya dia bilang gitu. Iya dia bilang itu. Nah, sebetulnya gue udah tahu mau gabung di 202 itu di Gedung Lina. Di Gedung Lina. Jadi, nah dari situ gue baru ingin bergabung tuh, karena gue ngeliat di MBCI itu kan 124 itu, asik juga nih rame-rame gitu kan, pada pergi gitu. Akhirnya itu saat gue ke Gedung Lina, tanya satpam. Gue bilang, "Pak, mau ke sekretariat 202. Oh, di lantai 2, di kamar 202. Dia gua cari tuh kamar itu. Gua keluar masuk, Om Dodi. Oh, maksudnya gua tahu Om Dodi. Gua tahu Om Dodi itu setelah masuk gitu loh. Ini ruangan Om Dodi gitu, kantornya Om Dodi gitu. Iya, di Gedung Lina ya. Di Gedung Lina. Jadi disitulah pertama kali gua Desember 31 Desember apa tanggal 30 Desember itu gua ke Gedung Lina ketemu tahun 2016. Sama istilahnya dedengkotnya 202 lah. Nah, dari 2016 terus kemudian bergabung dengan klub apa aja? Nah, jadi gini yang Abah rasakan. Setelah gua manfaatnya banyak manfaatnya. Satu, banyak teman ya. Terus kedua, problem yang terjadi mobil tuh kita merasa teratasi. Bisa sharing. Iya, bisa sharing. Itu soalnya kedua. Betul. Yang ketiga ya asik lah gitu kan. Karena sering touring. Iya. Nah, ini cerita kita berikutnya kan. Abah itu selama dari 2016, 2017 terus sampai kemarin 2025. Tiap tahun tiap ada acara touring 202, Abah selalu ikut. Iya. Tapi konon katanya Abah kalau ikut touring mobilnya itu selalu kinclong. Iya, soalnya gua nggak betah. Kalau mobil kotor itu nggak betah. Iya. Jadi mobil walaupun bersih, besok paginya kita mau pakai, tetap gua harus cuci. Jadi gua harus lap lah. Waktu pergi touring itu, ya kan, walaupun kita jauh di mana-mana, mobilnya selalu dibersihin. Kalau kotor selalu dibersihkan. Selalu bersihin. Iya, selalu itu. Berarti ini yang menarik. Ya, boleh dong spill ya. Bagaimana cara Abah merawat ya 202 Fashion kita ini, ya kan? Khususnya mungkin pada saat touring sehingga selalu tampil kinclong. Ya, boleh dong spill ya? Boleh. Jadi kita mulai dari eksterior, khususnya pada saat touring. Ya, ini kan kalau saya lihat ini Abah eksteriornya ya mulus, nggak ada jamur, nggak ada swir, ya. Apa aja tuh resepnya, Pak, untuk perawatan itu? Kalau seandainya cuma berdebu, gue cuma pakainya waterless aja. Waterless. Kadang gue kalau waterless itu kayak gimana? Waterless ini. Nih waterless ini. Nah, ini waterless nih. Jadi ini pakai waterlessnya itu gimana caranya? Jadi gue semprotin dulu ke body. Ya, kalau seandainya kan gue kalau kerja tuh kan sebidang-sebidang. Ya, pakai sebidang. Jadi ini sebidang-sebidang itu maksudnya gimana? Depan dulu, ya, di belakang, baru samping kiri kanan. Iya. Gitu. Nah, jadi ini disemprot dulu. Nanti pakai microfiber yang awal ya, yang pertama. Ini microfiber kayak begini. Iya. Ini kalau udah pakai waterless,
gue pakai microfiber yang ini, yang apa, yang udah kita biasa pakai. Nah, yang ini. Ngeringinnya. Iya. Nah, finishingnya pakai yang ini, gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Bah, itu kan kalau tidak terlalu kotor, betul. Ya. Berarti kalau kita lagi touring nggak kena hujan gitu ya. Iya. Debu, cuma debu. Cuma debu aja. Gimana kalau kita selama perjalanan terus kemudian kena hujan, becek-becek? Terus gimana tuh, Pak? Nah, kita kan terus kemudian kan mungkin nginap di hotel gitu. Nah, Abah gimana tuh? Pokoknya gue kalau lagi touring, pertama kali gue sampai hotel cari keran. Oke. Gitu. Nah, jadi buat apa jadinya keran itu, Pak? Kan gue kan pasti tahu tuh kalau gue cari kan gue pasti harus cuci mobil karena mobil gue kotor. Gitu. Kalau jadi begitu nyampe ke lokasi langsung cuci mobil atau enggak? Besoknya, pagi. Gue cuci mobil nggak pernah sore. Lah kalau pagi-pagi udah mau jalan lagi berangkat. Ya kan gue bisa lebih pagi karena gue jam 3 udah bangun. Jadi habis sholat subuh langsung cuci mobil. Iya, gitu. Nah, itu peralatannya apa, Bah? Peralatannya kalau yang kotor nih. Yang kotor. Kan perlu bawa air tuh dari pakai apa bawa airnya? Jadi gue kalau itu bawa ember ini nih. Ember ini. Ini ember nih, ember ini. Coba. Ember ini. Gue ember lipat ini. Jadi nah, ini gua nyuci mobil. Nah, bawanya gimana? Ini ada tentengannya. Ini gua kalau nyuci mobil cukup segini. Bawa dari kran masukin air ke sini. Iya, cukup segini mobil gua udah bersih. Udah bersih. Sekotor apapun. Terus gitu. Kemudian airnya diapain? Airnya ya pakai sampo. Apa gitu? Enggak, gua nggak pernah pakai sampo. Mobil gua nggak pernah sampo. Jadi buat ngilangin kotoran yang agak ini gitu loh. Airnya dikasih kanebo atau gimana? Iya, kasih microfiber. Microfiber, iya. Jadi microfiber, gua kalau dulu mana, Bah? Nah, microfibernya. Jadi microfibernya gua bisa pakai yang ini. Iya kan? Iya. Tapi dulu gua pernah, ini namanya ada Encafil nih. Gua pakai dari dulu, dari semenjak gua sekolah kalau pakai kanebo. Iya. Gua pakainya ini. Ini dulu ya waktu gua masih SMP atau SMA gitu. 17.000 ini. Sekarang? Di Hero. Sekarang udah 190. Tapi barangnya udah nggak ada nih, udah lagi nggak ada nih. Susah dicari. Gua terakhir itu dapat Encafil itu di Palindo yang di Sawah Besar, satu lagi di Aneka Jaya di Senen. Itu gua sekali beli 10 gitu. Gitu. Jadi itu yang dipakai untuk ngilangin yang bercak-bercak, noda-nodanya. Habis itu, Bah, kan basah tuh. Mobil gua tuh nggak pernah gua siram. Sekotor apapun nggak pernah siram. Jadi gini loh, kalau gua nyuci, gua cukup yang bawah aja, yang kira-kira tebel kotorannya. Iya. Atasnya gua nggak siram. Mobil tuh nggak pernah diguyur-guyur kayak orang suka gitu kan. Apalagi kalau lagi touring ya. Iya, apalagi kalau touring. Bah, itu kalau misalnya kan ada bekas-bekas lumpur-lumpur. Iya, lumpur. Kalau pakai Encafil ini atau pakai microfiber itu dia nggak jadi baret? Enggak, kan kita pakai perasaan. Pakai perasaan itunya bersihnya. Iya, pakai perasaan gitu loh. Jangan ditekan begitu. Baret nanti dia. Baret pasti. Iya. Jadi terus kemudian kalau sudah hilang semua lumpur-lumpurnya, terus apa tahapan berikutnya apa, Pak? Ya kalau memungkinkan ya, udah arti gini loh, kalau cuacanya cerah gitu ya. Cerah tapi masih pagi. Gua cukup lap aja yang bagian bawah itu habis disiram air. Iya. Tetap atasnya pakai waterless. Atasnya pakai waterless tapi kalau mendung, waterless kita pakai lengket ke microfibernya. Jadi susah di finishing gitu. Iya. Gitu. Oke, berarti kalau ngeringinnya pakai microfiber. Microfiber yang sama atau beda? Microfiber beda dong. Jadi kalau jalan harus ada beberapa microfiber. Buat ban beda. Iya. Buat body beda. Iya. Finishing buat body juga beda gitu. Iya. Paling nggak ada 3 lap lah gitu. Iya. 3 lap gitu. Oke, berarti dikeringin pakai microfiber. Iya. Tapi kalau di celah-celah itu, Bah, ada kan kalau di list-list kita ini ya ada bekas-bekas air. Itu gimana caranya? Ya, gue punya ini. Punya kompresor. Kompresor. Ini. Kompresor mini ini buat cas. Ini bantu nih. Jadi gua nggak ada genangan air di pelek atau di sela-sela itu. Itu gimana itu caranya? Gua tinggal gini kayak pelek kan pasti nimbun nih. Ya kan? Gua semprot gini aja keluar semua tuh. Iya. Lalu gua keringin pakai microfiber. Berarti di celah-celah juga itu, Pak. Gitu kan. Pokoknya kalau gua nyampe touring ini gua cas. Jadi penuh.
Oh, ini pakai baterai ya, Pak? Pakai baterai. Buat cas. Jadi pagi itu gua kalau ngerjain mobil nggak kehabisan baterai. Iya. Terus barulah kemudian dikeringin pakai microfiber. Oke. Gitu. Siap. Seandainya habis finishing terus kemudian ketemu tetap ada baret. Gimana caranya? Biarin aja apa gimana? Enggak. Gua nggak betah orangnya. Tetap nggak betah? Nggak betah. Nah, gimana? Obatnya kalau jadi gua kalau sananya baret dikit, ringan, gua pakai ini. Amway silicone glass. Ini gua nggak langsung ke mobil. Jadi masukin dulu ke sini, gua gosok-gosok ke situ. Di yang baretnya itu. Baret-baretnya itu. Yang halus. Ya, nanti di finishing pakai ini. Pakai microfiber yang berbeda. Betul. Seandainya baretnya agak parah. Agak parah, gua ada ini nih. Ya kan? No baret ini nih. Oh, ini lebih keras lagi. Baret. Jadi gini loh, kalau sampai dalam itu dia nggak ada ngangkat pernis gitu ya. Dia tetap ada garisnya tapi warnanya jadi satu. Jadi nggak kayak kelihatan baret gitu loh. Cuman ada kayak macam cacat gitu. Tapi warnanya jadi satu sama cat ininya. Gitu loh. Iya. Nanti gue finishing lagi. Setelah ini gue finishing pakai silikon. Kalau yang ultimate polish ini buat apa nih? Buat itu. Buat apa kayak macam kalau seandainya gua bisa pakai ini gitu loh untuk finishing ininya. Silicone glass ini bisa, pakai ini bisa gitu. Wax kayak macam wax. Ini touring tetap dibawa. Tetap bawa ya. Jadi kan kita nggak tahu kalau lagi parkir ini, orang. Tetap dibawa nih. Iya, tetap dibawa. Oh, jadi bukannya nunggu nanti pulang touring enggak. Baru diberesin baret-baretnya. Gua pindahin ke sini, Pak. Gua pindahin ke sini supaya gampang. Daripada gua bawa botolnya kan kan gampang lebih ini. Iya, tinggal dituang ke microfibernya. Itu tadi eksterior. Betul. Tapi kan ada juga nih yang agak-agak mungkin spesial. Itu bukan sebelum interior. Velg. Nah, abang ini kan pakai mono berapa nih, Bang? Mono 5. Mono 5. One piece. Diameter 18. Oh, oke. 18. Ini 18 ya, 18. Pak ya? Blank. Rata. Oh, rata. Iya, rata. Ini kan kita lihat velgnya Abah ini juga selalu kinclong. Iya. Saya sih perhatikan tadi nggak ada tuh jamur-jamur juga. Nah, perawatannya gimana juga nih, Pak? Velg sama aja atau ada perbedaan? Ya gini lah, pokoknya mobil itu kalau setiap hari, apalagi setiap kita pakai, kita bersihin gitu ya, itu nggak akan ada jamur gitu loh. Kecuali kalau didiamkan. Jadi kayak gini loh, kalau kita kena hujan besok lusa ya pasti itu berjamur. Kalau langsung dikeringin langsung nggak berjamur ya. Pokoknya setiap lapin mobil, pelek pasti dilap, sama ban pasti dilap. Nah itu gitu. Kalau misalnya dia kotor sama itu bersihkannya tadi pakai sama dengan body gitu. Sama dengan body. Cuman lapnya beda. Lap body sama lap ban sama pelek beda. Microfibernya beda ya? Iya beda. Microfiber yang buat velg sama ban itu dibedakan. Nah tapi kalau ininya, kalau bannya sendiri, kalau supaya dia kan saya lihat ini bannya bersih. Juga bersih ya, disemir. Iya. Semirnya pakai apa, Pak? Kalau semirnya kebetulan, itunya kan gua kemarin kehabisan, jadi nggak ini, gua pindahin sini ke botol ada kecil khusus ini. Ada khusus semir ban. Semir bannya nih. Iya, semir ban ini. Menuangkannya pakai apa, Pak? Pakai microfiber juga? Enggak. Pakai apa? Gua ada itu kalau di busa, betul. Kalau lagi touring pakai ini. Ada spon. Nih, spon ini buat spon ini. Jadi ini dituang dulu. Iya, tuang dulu ke sini. Ini apa ya? Iya, betul. Tuang ke sini baru ke ban. Gitu. Harus tuh selalu. Harus selalu semir. Harus ya? Selalu. Pokoknya kalau mungkin kalau pas kita touring lagi masih mengkilap gua enggak, tapi kalau udah kusam gua poles. Gitu. Siap. Bannya. Mantap. Itu kan tadi eksterior, terus kemudian velg. Nah, kalau interior ada juga perawatannya nggak? Interior ada, tapi interior karena sering dirawat gitu ya, jadi kadang-kadang aja kalau perlu. Kan nggak mungkin air hujan masuk ke dalam ya? Betul. Lumpur-lumpur. Karena kita tiap hari debu aja kita lap pakai microfiber. Microfiber yang berbeda ya? Berbeda. Tapi kalau obat-obatnya ada nggak kira-kira? Obatnya ada, iya. Nah, ini gitu kan, detail interior. Gitu. Ini ke microfiber dulu atau langsung disemprot? Ke microfiber. Kita selalu ke microfiber dulu. Nggak ada. Semprot langsung. Kita ini buat kemana? Betul. Nih? Buat ini ke dashboard. Door trim. Iya. Pakai ini ya, Pak ya. Ini. Iya, kelap dulu, nanti baru finishing pakai microfiber. Pokoknya 2 lap selalu. Lap. Jadi harus ada 2 lap dulu, nanti ada finishing lagi. Awal sama terakhir. Gitu. Itu termasuk setir-setir. Iya, setir, terus klakson. Gitu. Pokoknya bahan-bahan vinil gitu aja. Gitu kan. Kalau misalnya Abah nih di dalam depan udah pakai Recaro. Udah Recaro ya? Recaro. Kalau Recaronya
bersih-bersihnya pakai microfiber aja ya? Pakai microfiber aja. Dia ngilangin debu kan. Apa maksudnya ada kotoran yang berceceran di itu. Oh, oke. Kalau jok belakang, Pak? Jok belakang pakai ini interior sama. Pakai ini? Iya. Kalau yang ini karena masih kulit. Kalau yang ini buat apa nih, Pak? Karpet ini. Ini kan jarang dipakai juga. Jarang. Karena karpet itu karpetnya itu ada bludru, ada plastik, plastik. Ini buat yang apa sih sebenarnya? Bludru apa buat yang plastik? Sebetulnya bludru. Oh, buat bludrunya. Iya. Ini bersihnya pakai ini. Iya. Kalau saya kan nggak suka tuh karpet bludru, jadi bludru tapi dilapis lagi ya, supaya pasir-pasirnya bisa diangkat. Di plastik itu ya. Iya. Kalau mesin ada juga dibersihkan. Mesin kita terus terang aja kalau mesin sama kolong itu ke detailing, ke bengkel. Iya, kalau lagi tooling seperlunya aja. Yang yang kelihatan aja kita lapis. Terutama kan tapi Abah rutin itu pergi ke detailing, bersihkan kolong, betul. Sama bersihkan, betul. Mesin. Tapi itu bengkel yang sudah direkomendasi sama Bang Bruce juga. Siap. Jadi nggak sembarang bengkel. Iya. Bah, jadi setelah join klub Abah dari 2016 sampai 2025. Sekarang 2025 selalu kalau ada touring di klub ikut. Insya Allah nggak terlewat. Nggak terlewat ya. Itu bukan nomor-nomor ya, Pak ya? Bukan. Ada buktinya. Ada bukti. Ada bukti. Ini lagi dipegang. Iya. Ini pin 202 ini kalau ada touring ada pinnya. Ada pinnya. Oh. Ini gua kumpulin nih. Jadi itu bukti bahwa memang pernah ikut touring. Nah, ini pertama ini Tour de Museum. Iya. Itu kemana? Kebetulan museumnya di Jakarta. Keliling Jakarta. Ini yang ngadain Region 01 ya? 01 ini. Iya. 01. Terus kalau yang paling jauh? Paling jauh KM0. KM0 itu Jamnas Medan. Jamnas Medan ini? Iya. Ini tahun berapa, Pak? Ini tahun 2022. 2022? Iya. KM0 sana ya? Di Aceh sana? Di Pulau Weh. Sabang, Pulau Weh. Udah sampai nih ya? Udah sampai KR ini. Ada itunya. Stikernya itu. Touring KM0. Ada di dashboard nempel. Itulah touring yang nyebrang pulau. Iya, betul. Kalau yang nyebrang pulau, selain ke KM0? Bali. Berapa kali sudah pernah ke Bali? 2 kali. Grand Touring sama Jamnas Bali. Grand Touring, Jamnas Bali. Kalau yang ke Bali ini ya, Pak? Iya, ini Jamnas. Jambore kemarin 19 ya. Ke Bali. Terus ini ada yang ke Dieng ya, Pak? Ya, Dieng. Nih, Dieng, iya. Beautiful Dieng. Ya, ke Dieng. Tanjung Lesung. Betul. Wah, sebelum tsunami nih. Sebelum tsunami di Tanjung Lesung. 1 bulan sebelum tsunami kalau nggak salah. Iya. Wah, jadi memang ternyata bukan nomor-nomor. Iya. Memang Tour de Java. Siap. Ini yang keliling Jawa. Iya, keliling Jawa. Dan setiap kali touring itu selalu tampil kinclong. Iya. Itu yang kita ingin ketahui resepnya ya, Pak ya. Wah, banyak banget ceritanya, Pak. Oke. Ya, terima kasih nih. Sama-sama, Pak. Sudah sharing sama kita semua bagaimana Abah tips merawat 202-nya khususnya pada saat touring. Supaya tetap kinclong. Oke, kawan-kawan semua, itulah video kita bersama Abah Dedi. Semoga tips dari Abah Dedi bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan kita kalau ikut touring bisa sekinclong Abah Dedi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.